Halo guys, welcome back to Raymond Octavian Channel. Di video kali ini gue kedatangan narasumber spesial. Halo. Yang kalau biasanya kita ngomongin tentang beasiswa, tentang sesuatu yang inspiratif, kali ini kita bakalan ngomongin tentang hati. Ya, jadi kita bakalan tanya-tanya sama Cindy yang bakalan cerita ke kalian tentang pengalaman dia. Pengalaman apa nih? Pengalaman selama menjalin relationship kali ya. Dengan orang yang nggak tepat. Dengan orang yang tepat, benar. Pengalaman khususnya ketika lo ngegapin atau ngegerebek si siapa? Si Mr. X ini waktu di hotel. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol santai. Nanti mungkin kita ngomongnya campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Tapi buat kalian yang di bawah 21 tahun, please kalian bisa close aja videonya dan kalian skip tonton aja ya. kalian tonton video-video yang lebih berfaedah lainnya ya. Karena Jadi menurutmu ini nggak faedah? iya, maksudnya ini antara faedahnya tuh ada dan tiada gitu. Jadi khususnya buat kalian adik-adikku tercinta, nggak apa-apa deh retensi penonton gue rusak, yang penting kalian jangan sampai rusak. Siap. Oke ya, gue pastiin ini kalian udah benar-benar sudah dewasa dan siap untuk mendengarkan hal-hal yang bakalan dikupas sama si Cindy. Tapi sebelumnya, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel gue. Dukung channel gue supaya gue lebih semangat lagi untuk ngasih kalian video-video lain yang mungkin bermanfaat atau yang konten-konten santai kayak gini. Oke, jadi temen gue ini namanya Cindy, ya. Dia temen gue kuliah dulu di kampus. Gitu. Kayaknya yang nonton udah kebanyakan tahu. Iya nggak sih? Ya udahlah. Kalau temen kampus jangan pada ember ya. Iya, tolong ya. Jadi udah berapa lama sih lo dulu hubungan sama si Mr. X ini? Jadi aku udah jalin hubungan tuh dari 2014. 2014. Itu kuliah semester papat rasih. Iya kayaknya 4 atau 5 lah sekitar Iya, gitu. wes. Dan dia tuh senior kita. Cuma dulu emang jarang kelihatan di kampus. Terus tiba-tiba nggak tahu dia nongol lagi bareng gengnya kan. Habis itu kenalannya tuh gara-gara dikenal sama dosen kita tau. Tapi dengan tujuan Iya. memacarkan. Aku nggak tahu tujuannya apa, karena aku kayak nggak sengaja gitu. Jadi posisi lagi ada acara kampus, dia anak suka musik emang kan. Terus aku dilalah sama temanku dulu, sama sobatku, lo juga tahu pasti. Kita lupa ngerjain tugas, terus habis itu kita ke kampus sore-sore, tiba-tiba si X ini dia tuh nyuruh teman kita juga, yang anak musik juga, dia nyuruh manggilin gue, tapi bilangnya cuma sini, tak bilangin kok diundang karo gitu. Ya gue bilang terus habis itu aku bilang, mau jangan dulu, terus aku ditarik, terus dikenalin dong sama dia. Aku kan malu kan ya, posisi mahasiswa baru semester 4 sih, gimana dikenalin sama kakak angkatan. Dan dia tuh bukan tipe gue banget. Sumpah, dia tuh kayak ya emang tinggi hitam itu. Terus kan jadi body shaming. Maksudnya dia bukan tipe gue, ya udah kan. Dan itu posisi gue masih ada pacar. Udah kenalan, terus udah lupa. Ya, terus ternyata dia tuh DM gue di Facebook, tapi aku baru buka setelah 3 hari kemudian. Nah, setelah itu emang dasarnya aku juga gatel kali ya. Aku tanggepin. Terus dia jadi ngajakin aku makan, ngawal lagi kayak gitu. Ya udah. Terus tumbuhlah benih-benih cinta itu gitu. Tuh, sebenarnya pertama sih aku nggak cinta sama dia. Kayak cuma buat mengisi kekosongan hati. Tapi kan lo udah punya pacar? Iya, cuma kan pacar aku jauh, coy. Oh gitu. Kita LDR. Oke. Jadi, terus sama dia berapa lama akhirnya pacaran? 4 tahun. 4 tahun, Iya. berarti sampai lulus kuliah ya? Sampai lulus kuliah lebih 2 tahun? Sampai aku lulus kuliah, dan dia masih kuliah. Terus? Dan dia masih kuliah karena dia udah emang banyak ketinggalan kan. Sampai aku lulus, dia lulus, terus sampai aku udah kerja, dia masih kuliah, dan aku masih sama dia. Oke, jadi selama si 4 tahun itu
lu gimana sih hubungan sama dia? Apakah tipe hubungan kalian tuh yang kayak terbuka, terus semuanya baik-baik aja, atau tetap ada cekcok di mana-mana gitu? Iya, cekcok wajar lah, pasti ada kan. Ya pasti lah. Kalau terbuka, kita tuh bener-bener satu sama lain nggak ada privacy sama sekali. Dia tahu password HP aku, sosmed aku pun dia juga begitu. Aku juga begitu, aku juga tahu semua tentang dia. Jadi kita bener-bener selama 4 tahun tuh kayak hidup kita berdua aja. Aku sampai jarang punya waktu buat nongkrong sama temen-temen karena aku lebih berat ke dia. Aku setiap pulang kuliah langsung pengennya bareng dia. Berangkat kuliah bareng dia. Bucin banget ya? Iya, bucin banget, sumpah itu bucin banget. To the max. Bucin to the max. Aku juga nggak nyangka bakal selama itu ngejalanin hubungan sama dia, karena pikirku dulu aku cuma ya udahlah, aku paling 5 bulan putus, 3 bulan putus kayak hubunganku yang udah. Cuma aku nggak nyangka aja ya bisa selama itu. Soalnya dia baik sih. Iya, dia baik. Dia perhatian, dia sayang, dia romantis tau. Sumpah. Dia tuh sering ngasih kejutan gitu ke gue dulu. Pas awal-awal. Termasuk kejutan di akhir. Iya, termasuk yang di akhir bangke. Oke, jadi selama sama dia lu happy ya? Happy aja kan? Iya, happy. Dan menurutmu DE happy nggak sama kamu? Happy dong, kalau dia nggak happy nggak mungkin dia selama itu juga sama gue. Oh iya, jadi menurutmu kalian sama-sama happy ya? Iya, di 3 tahun pertama ya. Oke, 3 tahun pertama. Lalu kejadiannya itu kapan? Kejadian si penggerbekan ini. Penggerbekan ini. Itu tahun 2018. 2018, oke. Itu 1 bulan setelah kita anniversary. Oke, sebulan setelah anniversary. Iya. Terus curiganya dari kapan? Nah, itu jadi aku ceritain dari awal lagi nih ya. Iya. Kan posisi itu aku udah kerja. Dia masih kuliah dan akhirnya dia udah lulus tuh. Dia lulus, dia bingung mau kerja apa. Terus dia ngerjain dulu aja. Tiap hari anjing. sorry. Dia bingung cari kerja apa karena dia tuh tipe orang yang sebenarnya dia tuh orangnya dulu tertutup. Coy. Dia tertutup. Dia susah. Dia nggak gampang gaul sama orang. Akhirnya ya udah aku semangatin, ayolah cari kerja gitu. Masa kamu nggak kerja? Dia pengennya usaha, cuma balik lagi usaha kan butuh modal ya. Dan dia butuh kerja buat dapetin modal itu. Habis itu akhirnya dia kerja di tempat gym cuma 3 bulan. Dan aku dapat info karena dari potensial banget ya badinya nggak sih? Iya, gitulah. Terus. Habis itu lupakan. Aku jadi ingat sesuatu, coba. Habis itu aku dapat info locker ya, terus aku ngasih tahu ke dia itu di salah satu provider nomor 1 di Indonesia. Jadi CS kan. Ya udah. Akhirnya dia keterima masuk ke sana. Kita kerja. Lawangannya sih nggak pakai kue dah. Apa? Iya. Lamaran. Bener. CV sampai laptop gue rusak anjing. Terus ya intinya aku nggak mau ngebahas apa-apa, nggak mau mengungkit kebaikanku dulu. Ya tapi karena terlalu banyak. Iya. Ya udah. Intinya ya dia keterima masuk kerja di sana. Dan terus dulu kan aku masih kerja di hotel. Kita masih sejalan kerjanya. Maksudnya berangkat kerja bareng. Kita masih jalan. Kita masih berangkat pulang bareng. Jadi gitu. Terpantau lah ya. Terpantau aman. Terus kita emang ya itu kehidupan kita tuh bener-bener cuma aku sama dia aja. Habis itu aku pindah kerja kan. Aku pindah kerja terus ya kita udah nggak sejalan lagi dong. Tapi posisi motor gue dia yang bawa. Gue pulang nggak. Terus aku kerja naik apa? Gojek. Aku bela-belain Gojek dan dia bawa motor gue. Tapi dia kalau mau nganterin juga jauh ya? Iya coy. Jauh coy, dia di selatan, aku di utara. Cuma ya kadang dia nganterin kalau pas libur. Udah kan. Terus ya itu, dan di saat aku udah mulai pindah kerja itu dia udah mulai gelagat aneh. Gelagat. Dia mulai gelagat aneh. Kan aku ada shift siang kan, dari jam 2 sampai jam 11 malam. Dia udah pulang tuh posisi. Dia udah pulang. Aku ngechat dia, aku dijemput dong yang. Kan malam nih, jam 11. Aku dijemput dong yang, aku pengen jemput kamu. Terus dia bilang, pulang sendiri dulu. Dia bilang gitu. Soalnya aku ada, intinya dia ada urusan kerjaan lah, intinya kayak gitu.
Ya udah deh, aku coba ngertiin dia. Aku pulang sendiri, aku gojek ke kosan. Udah kan, terus udah besoknya kita ketemu. Besoknya kita ketemu, dia tuh aneh. Anehnya gimana? Password HP-nya diganti. Password HP-nya diganti, oke. Iya, padahal selama ini fingerprintku ada di dia, handphonenya dia. Kan terus namanya kita udah lama pacaran kan ya. Aku kalau dia berubah sedikit berubah pasti kita ngerasa, iya nggak sih? Iya sih, benar. Kayak kita ngerasa, ya udah toh. Yuk. Aku maksa-maksa, ki apa passwordnya. Aku maksa. Aku emang orangnya kayak gitu, ngegas dan galak. Tapi soalnya yo kan wis biasa toh. Terus tiba-tiba diganti kan yo stop curiga kan. Betul. Dan terus dia posisi lah, dia ke toilet tuh, HP-nya aku yang pegang. Tapi gue ngerti passwordnya. Udah. Akhirnya dia ngasih tahu toh. Setelah kita sempat berantem dikit-dikit gara-gara password. Ya itu, dia tuh ada ngechat, tapi tuh chat-chatannya tuh kayak ada yang dihapus gitu loh. Sama salah satu temennya ada missing chat gitu ya. Jadi kayak antara atas sama ini kok nggak nyambung kan. Aku langsung mikir kan. To be honest, aku tuh orangnya selalu negative thinking. Negative thinking itu nomor 1 buat aku. Terus ya udah, aku cek. Dia ngechat, dilalah dia ngechat. Ngechat siapa? Ngechat mantan aku, si Mr. X itu, si ceweknya itu loh. Oh, si ceweknya ngechat. Aku tahu teman-teman kerjanya. Cuma aku emang belum pernah ketemu, tapi aku tahu ini siapa. Dan aku tahu dia itu udah punya tunangan, coy. Berarti gue kenal Mbak Eki. Cuma sebatas tahu, tapi belum pernah ketemu. Aku tahu teman-teman kerjanya. Dan berarti dia teman kerja nih, satu kantor, dia satu kantor dan dia udah punya tunangan. Aku tahu karena aku ngepo teman-teman kerjanya dari Instagramnya dia juga kan. Dia tuh sama tunangannya tuh bener-bener kayak couple goals banget gitu nggak sih? Sumpah, fotonya tuh di Instagram, feeds-nya isinya mereka berdua semua. Oke, ya kayak lu sama dia kan? Iya, dan mereka habis tunangan. Mereka kan udah tunangan kan. Nah, baru gue, ceweknya ngechat. Aku. Yang isinya ya cuma basa-basi. Terus. Tapi maksudnya ono sayang-sayangnya? Enggak, Rano. Cuma, aku semalam habis dugem nih. Ngechat ngono kan, terus habis itu, aku etok-etok jadi mantanku. Aku udah, soalnya kayak gimana ya? Udah curiga gitu loh, kenapa kok harusnya nggak kayak gini chat-chatannya. Udah, aku ngecat, terus dek takon, kan tak pancing loh, terus dek takon. Dek iki siapa sih wedok? Saya wedok takon. Kamu besok jadi kencan sama pacarmu nggak? Gitu. Terus aku balas apa ya? Iya, jadi kenapa? Gitu kan. Terus dia balas lagi tuh. Oh ya udah. Aku pepet dong. Kenapa? Gak apa-apa kok, yang benar gitu. Terus dia balas, aku cemburu. Wow, anjing. Terus aku langsung mikir, ini antara dia serius apa bercanda. Tapi pun kalau bercanda kayak aneh nggak sih? Gimana nggak sih? Kayak gatel banget gak sih? Tadi wetoan kayak gitu. Terus wes kan, udah. Ya kayak kowe saja nih. Aku nggak gatelin pacar orang, cowok. Oh iya, terus? Iya deh. Udah habis itu Mr. X balik dari kamar mandi kan. Berarti suwi ini kanu. Iya, dia boker. Dia boker habis itu. Tak takoni. Ini maksudnya apa? Oh, berarti malahan nganu, kowe ora menyembunyikan bahwa kowe iki ngerti ngono lho. Enggak, ora. Oke. Aku kira iso ngono. Enggak bisa. Enggak bisa main peran ya? Enggak bisa main peran. Aku ki blas langsung tak dedes, kita berantem. Di situ kita. Tapi dia ngakune sapa kuwi? Ya teman kerjanya. Oh kan, mesti ya ming kanca kerja terus ra ono apa-apa ngono ya. Yo, ora ya, aku ora ono apa-apa ya, mung dhek wis duwe tunangan mosok ya kowe ada cemburu ngene. Dia bilang kayak gitu. Ya wes, oke. Tapi di situ aku nggak diem, aku ora menang. Habis itu aku jadi lebih protektif sama handphonenya. Nah, setelah itu dia malah ngato. Oke. Jadi dia selalu nyari alasan buat kita nggak jumpa. Tapi kan kue ketemu terus. Ya itu,
ketemu terus, tapi dia yuk golek-golek alasan sok sibuk gitu loh, Cuk. Oh, oke. Dia kayak, aku ada ini nih, aku ada meeting nih, aku tidur di office nih. Oke, yuk. Aku ini sampai pernah ya nyariin dia, sampai aku pengen banget ketemu sama dia. Aku nungguin ning kos-kosan nih. Sampai jam 12:30 bengi. Nang ngarep kose. Enggak. Ngarep kosnya Pak RT soalnya. Ngarep kosnya Pak RT. Goblok. Jadi aku nunggu ning pinggir sawah. Kos iki koyo rodok mlebu sawah gitu. Ning kota. Sekarang gue nunggu nih. Sekolah aku balik Zumba coy. Jam 8 sampai jam 12:30. Kayak aku 200. Sing Dan mampu berarti kowe. iya mampu banget kayak aku ngajak koncoku meneh. Koncoku melas banget. Aku enggak enak sama temanku. Dia melu rekoso gara-gara aku. Sing WK itu. Bukan beda lagi. Saiki ini udah temanku udah jauh sekarang. Oke. Udah loh. Sampai dia emosi juga. Emosi karena mbok wis toh kowe iki goblok banget sih ngopo ngenteni ning kene bakal bali dek iki. Wis akhirnya pulang. Enggak tanpa menemukan hasil apa-apa. Kuwi posisi motor harus dibalik kene aku, Cuk. Oh, padahal maunya selama ini motor selalu di dia. Udah kan, yuk. Udah kita semakin jauh dan dia bilang, kamu enjoy sama me time-mu dulu. Aku juga mau enjoy sama me time-ku. Dia bilang gitu. Terus, ya aneh nggak sih? Ya gitu. ketika lo pacaran dan wis suwe yo ngapain? Kayak ya, gitu. Maksudnya oke sih, tapi maksudnya kalau nggak ada sesuatu yang mendasari sebelumnya ya nggak apa-apa ya, misalnya bosen atau apa. Tapi kan ini udah jelas-jelas ada gelagat indikator anehnya atau. Dan aku selalu ngomong ini. Nek gue bosen, bilang kita udahan aja. Aku udah bilang kayak gitu ke dia. Tapi dia iki kayak masih ngehold aku gitu loh, Cuk. Yo paling kan kowe apian to. Mungkin, ya, mungkin. Dia ngelingi jasamu terus. Jasa. Namanya pahlawan. Yo kuwi. Sama mungkin dia kayak ngerasa DE lagi hilaf atau gimana juga kali ya pas itu. Tapi I don't care lah. Udah kan. Ya udah, terus kita jauh-jauh. Terus aku ngalih ke kebucinanku dengan Zumba. Kita jadi bener-bener jarang ketemu. Oke. Gitu. Terus pas kuwi kan nganu ki ono apa ya? Lo sampai ke titik akhirnya ngenggerebek kuwi kan ono anune to, maksudnya ada trackingnya gitu. Gimana sih ceritanya ketika kowe iki tracking DE? Kan posisi wis ado ki, wis mulai menjauh. Tapi kok kowe masih bisa kayak mengakses HP-nya apa piye ngono? Karena apa? Ayo, lo bisa nebak nggak gara-gara apa? Enggak. Serius? Enggak ngerti. Ya karena kuncinya di Gmail-nya dia. Jadi aku nggak tahu ya, aku ya nggak ngerti kenapa padahal aku ini goblok soal hal-hal. Iya, aku yang ngerti kan. Aku kuliah terkenal kok. Tapi kok iso, mesti ini adalah sesuatu something wow, kok kowe iso kok ngene ngono lho. Kok kowe iso kepikiran ngene sementara yo ngono. Iya. Dan aku emang goblok banget soal handphone. Apalagi tuh soal smartphone ya. Masih awam lah aku nggak. Dan aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku bisa jadi sepinter itu. Nggak pinter sih. Ada ilham. Ada ilham. Kayaknya emang Tuhan tuh baik sama aku, ya Allah, padahal aku jarang sholat. Anjing. Habis itu, ya itu aku. Tapi gini, Cuk, sebelumnya aku udah mikir, aku login Gmail-nya dia aja lah. Kapan kuy? Ya setelah kita jarang ketemu toh. Tapi berarti sebelumnya belum. Jiko HP. Nah, kita masih ada. Pasti ini toilet meneh. Enggak, ya. Iya toh. Aku masih punya kesempatan kan buat ketemu dia. Tapi emang jarang. Nah, iya tapi yo. Dek pas ning toilet meneh yo, Cuk. Sumpah dia pas ning toilet meneh. Jadi, iki apa toh? Dia ning toilet, aku nyekel HP nih. Terus notif. Setting apps notif. Ketika kowe meh mlebu Gmailku nganggo HP-mu, pasti aku selalu dapat notif, ya kan? Nah, di situ aku harus mikir, wis tak testing saya lho, aku bakal dapat notif. Oh ya udah, notifnya dia tak sembunyiin dulu. Instagram apa sing kira-kira aku login pakai device-ku dan bener. Dengan apa namanya? Pakai credentialmu, tak hide dulu dari HP-mu. Pinter tau aku. Kau jangan salah, coy. Aku pinter tau. Nah, habis itu wis kan, dia balik. Terus dia marah. HP-nya dicekel-cekel, dia marah. Oke.
Dan ternyata dari situ juga aku tahu kalau waktu dia nggak jemput aku, waktu aku minta tolong sama dia yang jemput aku habis shift siang itu, ternyata dia nganter si mbaknya itu nganggo motorku, cok. Bayangke, cok, nganggo motorku ngobongan karo wong wedok liya, aku gojek le Bali. Kowe saking goblok. Aku goblok. Terus ya wis lah, aku tak tahan. Aku oke, aku di sini meh mencoba untuk ora ngerti apa-apa. Oke. Udah kan. Wis kuwi. Nah, setelah itu aku udah punya login Gmail-nya dia. Aku ngerti kabeh apa yang dia lakukan. Pokoknya aku iseng-iseng wae ndelok-ndelok sing rung tahu sebelumnya, aku ndelok sing rung tahu. Pokoknya fitur-fitur Gmail kan akeh banget kan. Gmail tak delok. Aku sampai tahu dong history browsing-nya dia apa wae. Bokep-bokep apa wae sih. Iya. Ya wajar lah ya. Kayak sok bokep tau. Aku wajar. Ya aku tahu history browsing-nya dia. Terus kayak kaget nggak sih? Kayak aku lah sing kok kaget iki opo? Iya kaget, dia sampai nyari kos campur, kos Las Vegas, terus kayak what the fuck? Iki nggo karo sapa ngono? Iya, aku mikir ini sama siapa? Dewe ora pernah. Enggak pernah. Mengajukan proposal buka kartu. Itu. Enggak pernah ngajuin proposal itu ke aku, Cok. Terus padahal selama ini kita selalu discuss everything tuh, kita selalu discuss. Kowe tinggal yang di aku tinggal di mana ya. Soal kosan juga. Terus dia bilang ya masih betah di situ kan. Emang soalnya murah terus enak sih kosnya cerak sawah. Tapi aku diem, aku nggak langsung nanya tau. Sampai bajikan bakat listrik kok mlaku kok. Udah kan, posisiku wis curiga banget, tapi kayak ya udahlah, mungkin aku aja sing kebanyakan negative thinking. Dia selalu nyakin aku, kowe ngene mergone kok duwe kegiatan lain selain ngurus uripku, selain kerencongnya aku. Ya. Kan bangke kan. Dek kan emang kegiatannya banyak ya. Dek senang musik, dek senang nge-gym. Dan aku emang nggak tertarik untuk nge-gym, soalnya aku mau pengennya balik kerja aku pengen ketemu dia. Aku pengen melakukan nge-gymnya sama dia. Aku pengennya sama dia. Aku pokoknya pengen melakukan makan apa-apa, aku pengennya sama dia. Karena salahku gitu. Aku terlalu tergantung, uripku terlalu tergantung sama dia. His presence ya, kehadiran dia. Jadi aku benar-benar kehilangan, kayak ngerasa kehilangan banget. Ya udah, aku ketemu Zumba itu tau, terus dia tau aku bar Zumba, rampung Zumba ini jam 8. Dan itu posisi lebarutan, Cuk. Barutan. Aku bener-bener, aku saiki elek, tapi mbiyen lu elek. Aku mbiyen lu lemu. Saiki aku lemu. Tapi kan lemu tidak berarti. Iya, sorry. Aku bukan bilang lemu jelek, tapi aku mbiyen elek. Aku nggak ngerawat diriku dengan baik. Karena aku udah ngerasa aku udah punya seseorang yang nerima aku apa adanya. Nah, di situ salahku di situ. Aku baru Zumba, nganggo kaos abu-abu, katok ijo, leggingnya ijo, which is kayak nggak nyambung tuh. Aku bener-bener nganggo kelambi iki aneh kayak lu, Bian. Aku sik keringetan, buka HP, dan entah kenapa aku buka Gmaps. Gmaps, nah neng Gmaps kan ono neng pojokan kanan kan ono akunku switch accountnya. Karena aku login Gmail mantanku kuwi si Mr. Eko, Mas Bro iki. Terus yang berotot itu. Aku nge-switch pakai Gmailnya dia. Terus baru kuwi aku nggak ngerti, sumpah aku sebelumnya nggak ngerti fitur itu tuh ada. Ya goblok banget sih. Aku nggak ngerti, serius guys. Terus neng pojok kiri iki ono stripe 3 itu tonggon menu. Di situ ono timeline. Aku mikir timeline. Iseng aku buka, anjing kok posisi aku nek kelingan sumpah rasanya tuh, Cuk, bayangke kowe bar Zumba awakmu panas kesel kowe keringetan gobios mambu dan kowe ndelok sesuatu sing bener-bener gawe awakmu dadi adem panas. Kowe pengen nangis tapi kowe iso nangis. Posisi karena saking kesele, saking ra percayane, saking jadi jam piro ya aku lali. Sekitar jam pituan. Kuwi ono perjalanan ning hotel. Oke. Hotel. Padahal hotel
Hotel something. So, nih cakal pokoknya. Jadi soalnya aku mau nih yakin nggak yakin karena pikirku mosok sih. Tapi sebelum iki lokasinya ning kantornya dia. Berarti sekolah kantor langsung ke situ. Jujuk ya. Tak hubungi lah iso, Cuk. Centang siji to. Aku tambah pikiranku tambah kacau. Aku kuwi zumba karo koncoku si WK ini. WK. Kamu tahu toh? Kamu tahu toh? Kita pernah ketemu. Terus aku langsung padahal aku pasti zumba Rampung, aku langsung narik temanku. Caranya bar zumba. Maksudnya bar nganu lho, kan ono apa jenenge? Cooling down. Cooling down nih sik to. Gue skip cooling down. Soalnya di cooling down karo dihujani. Habis itu ya wes, aku manggil temanku kan Abon toh. Aku bilang, "Bon, sing tak bilangin tak delokno." Yuk, dia kan nggak tahu juga toh. Jadi dia kayak ragu-ragu. Kisahnya. Dia ngerti, cuma dia nggak tahu soal si Google Location itu terus. Lah gimana meh? Nilai apa piye? Dia ngomong ngono yuk. Ya yo, tapi son janji nek wis weruh rono, yuk ketemu yuk weruh sing digoleki, maksudnya entah weruh motore, entah weruh opone, wis pulang, ora usah ribut-ribut. Iya, aku janji. Soalnya dia yo izin toh. Iya, aku di sini. Zaman semono urung ono corona jadi ora nganggo masker. Betul. Terus cuma aku janji ngono terus habis itu dia ngomong terus habis itu nek wis ngerti ya wis rasa nyawe-nyawe meneh, enggak usah. Wis putus wis ndang stop daripada. Soalnya aku suffering sebulan setengah loh, Cuk. Bener-bener aku bertanya-tanya, golek-goleki fakta-fakta yang bikin aku loro hati. Aku bener-bener stres, aku sampai apa ya kayak aku mbiyen duwe kecenderungan buat self harm ketika aku. What did you do? Kudu cerita nggak sih? Aku jijik, aku isin, kelingan aku isin, aku goblok banget, aku bucin banget. Ya wes skip. Aku cerita sedikit aja. Aku sampai nek leherku pakai sabuknya dia, sampai mataku merah, bener-bener. Kenapa? Biar mati. Goblok itu, ya. that's the way aku caper ke dia. Oke. Gitu nggak? Goblok banget nggak? Jangan ditiru ya, tolong jangan ditiru. Itu kegoblokan aku yang paling goblok. Terus? Bener-bener sampai mataku merah, Cuk. Aku masih punya fotonya. Tapi sesek lah. Hampir los nafas. Okay. Dan mataku merah sampai merah bener-bener kayak pendarahan mata aku wes panik banget aku cacat piye tapi alhamdulillah aku masih dikasih keselamatan, aku masih dikasih kesehatan, akhirnya aku udah kemana udah kan posisi bensin gue entek. Aku nganggo vario kedip-kedip kayak lo barudan aku modal Google Maps dan gue ngerti sih jakal ki koyo lab apa jenenge apa sih kayak sing dhewe muter-muter ketemu gone labirin ya. Labirin. Dek kan nginep neng hotel lagi untung aja hotelnya hotel melati. Oke. Bayangin neng hotel bintang 3. Aku raiso otomatis aku nggak bisa masuk dong. Karena security-nya lebih ketat, FO-nya lebih canggih-canggih gitu kan. Dan itu awalnya aku nggak percaya, Cuk. Aku nggak percaya. Seriously, Mbak ini mau diajak ke hotel melati. Secara dia tuh sama si tunangannya itu posh ya, maksudnya apa ya, nggak level melati lah gitu. Ya, soalnya pun dia tuh kayak mbak tipe yang high class. Okay. Loh. Cantik, jauh lebih cantik dari aku. Dia high class dan tunangannya pun orang beradang nih loh, Cuk. Aku mikir, maksud sih sama ini aku kacau ya lo pikiran wes antara iyo ora. Akhirnya kui golei, aku numpak motor barbar. Bener-bener. Gue seneng ngarep. Aku ngarep. Nggak operasi WK. Nggak tekan. Aku sampai di sini nih. Apun kalau naik motornya kayak gini, pulang aja aku nggak mau mati. Sampai si WK-nya kayak gitu. Terus ya posisi aku lagi emosi soal selapin ketemu. Orang ketemu Cuk, bangke banget. Ning Pogung dalane kaya ngono kae, mubeng. Sing ketutup portal lah. Pokoknya ono ya lah sampai akhirnya ketemu. Dia wis bengi. Bengi. Posisi bengi wis jam 10-an gitu ya. Apa ya sekitar jam 9 lah posisi krimis ya. Mlebu tadi hotel lagi depan FO terus masuk kayak parkiran ngono lho. Ketika aku masuk parkiran aku wis bener-bener kayak ditibakno saka langit, Cuk, rasane, Cuk. Soalnya motornya sing wedok. Nah, kok gue ngantek ngerti motor sih? Oh ya ngerti, kan aku selalu membuka IG-ne aku selalu ngepo, aku ki jago kepo ya. Oke. Berarti nganggo motor sing wedok. Nganggo motor sing wedok. Ya karena motormu tok nggo sih, ya bener. Terus wis, aku wis kayak apa ya? Dengkulku kok wis selalu di sini kan, Cuk.
Aku bener-bener lemes ya? lemes. Aku antara aku masuk nggak ya, aku mah ndelok apa meneh, aku pikir gituan. Udah tahu udah lihat pulang. Nggak Bon, aku harus ketemu dia dulu. Lah gimana? Ya wis cepet ke FO kita. Ke FO. Neng FO, ya you know lah, Hotel Melati itu kayak gimana kan? Bukan mau mendiskreditkan Hotel Melati. Enggak, cuma memang pelayanan di Hotel Melati itu dia lebih nggak strict gitu. Kita Jadi, bisa akses kan. Kalian akses kalau informasi. selingkuh, tolong ya. Kalau selingkuh tolong ke hotel yang at least bintang 3. Biar nggak bisa Biar diakses, biar incognito. Iya. Weh, gue mah. Mau. Udah kan, aku masuk. Masa ki isih turun gitu loh. Masa itu turun. Astagfirullahaladzim. Ya, you know lah. Masa itu turun yuk. Mas permisi, aku ngon celing kae, ngon balik kan. Ting. Mbak gimana? Mas aku mau ketemu saudaraku. Saudara. Sebentar tuh aku mau ketemu saudaraku nginep di sini. Namanya siapa Mbak? Aku nyebutke jenenge sing lanang, jenenge pacarku. Mr. X. Mr. X tuh. Gitu. Tadi dia pembukaan ini orang nganggo komputer tapi nganggo buku catatan utang. Ya Allah. Ono tulisannya kayak lucu digoleki. Enggak ada ya Mbak namanya? Kau ngerti? Aku roh KTP-ne sing wedok ning meja. Goblok banget berarti. Oke. Terus posisi aku ngerti jenenge sing wedok toh. Oh, itu Mas. Mbak itu. Mbak itu. Kamar nomor berapa ya, Mas? Oh ya, kamar nomor 12 ya, Mbak. Kamarnya di mana? Di atas. Aduh. Segampang itu, coy. Segampang itu dia ngasih akses kamar orang. Kayak apa ya? Jalanku gitu digampangkan karena Tuhan. Ya mungkin nggak semua hotel Melati kayak gitu. Iya. Paling dia lagi dapet memang dia kasih akses ya. Ya karena aku bilang aku saudaranya juga. Tapi dengan segampang itu orang masih nge-confirm set atau gimana toh? Ya udah. Aku naiklah ke atas. Tapi kan nggak ada telepon kamar juga. Oh iya, nggak ada ya. Bener-bener. Itu hotel 150 ribuan coy. Terus? Wes, aku naik ke atas sama temanku si WK itu. Aku naik. Aku naik kalian rasanya ya. Sekarang aku udah nggak bisa nangis gara-gara itu. Tapi dulu aku kalau ingat itu rasanya kayak what the fuck? Kayak aku mengalami ini, aku nggak percaya. Aku naik, lampu kamarnya mati. Lampu kamarnya udah mati. Jam 10. Jam 10. Oke. Hening, nggak ada apa-apa. Terus aku bingung. Iki piye carane biar dia ngebukain pintu? Aku bingung, aku mikir yang jopo ki bisik-bisik. Brainstorming. Gimana nih Bon, gimana? Karena basic kita kan ada di hotel kan. Ya tahu lah pasti. Terus akhirnya aku jadi nyebut merek. Akhirnya temanku si WK itu dia yaudah tak ketokin aja. Ada housekeeping. Ketok lah, tek. Housekeeping. Hotel Melati ada housekeeping banget dan bunyi-bunyi kata-katanya ngopo. Dan lampunya nyala. Aku siap-siap. Oke. Aku di situ udah berpikir gimana caranya aku harus bikin mereka malu. Buat ngebales rasa sakitku. Karena aku di situ sumpah aku benar-benar sakit banget. Aku ambil HP. Aku siap-siap video. Soalnya sedurungnya kan udah banyak ya kasus-kasus gitu. Kasus viral. Biar ya udahlah. Aku loro hati, aku kehilangan rapopo. Yang penting mereka izin. Oke. Itu yang ada di pikiranku saat itu cuma itu. Nyalain lampunya, dibuka, ora aku langsung. Dia posisi. Berarti si cewek ya? Aku posisi, cewek yang buka. Aku lihat posisi dia tuh, dia selalu megangin gini. Dia pakai jumpsuit sama pakai jaket jeans. Dia teriak lihat aku, dia kaget. Aku tahu banget ekspresinya dia kaget, terkejut. Aku medium dia. Kue dibuka sithik apa? Dibuka sithik. Jadi kayak gini, langsung ora aku nyekel HP video. Dia terus langsung tak dobrak pitune. Nganggo? Sikil, masa aku siraku pecah. Tapi posisi aku masih banget cuk. Posisi aku nyekel HP, tapi videonya goyang-goyang kayak. Aku langsung asu ya gue, bajingan gue celeng, metu kabeh. Ya apa wae disebut lonte dasar habis jan, bener-bener. Ora, berarti posisi wes tok tendang terus kowe metu. Aku masuk. Dek tiba ora? Ora, dek mundur, dek ini ngasor terus. Koncoku nunggu ning njaba.
So ya aku langsung golek. Endi? Pacarku ndi aku golek kok ngono. Aku roh helme, tase karo es teh apa sih jenenge? Es teh sing diplastiki kae lho, Cuk. Sing es teh cair. Oh, es teh berjalan sing es teh cair. Langsung endi tak golek ra ono. Aku mau nek dhek sik. Asu ya kowe, bajingan kowe ngene. Apa selama iki ngakune apa karo aku sok-sokan jebule kowe ya koyo ngene iki tak onekno koyo ngono. Pokoke aku wis posisi emosi, HP ku tak banting. Aku wis ra video meneh. Oh, lah aku emosi saking emosine. Tapi tak bantingin kasur. Ya aku baru gitu, Cuk. Aku mau sampe seru hati di bateri. Bisa mikir aku sih. Gede iki. Wis banting. Dia emang tenger-tenger bener-bener dia enggak berkata sepatah kata apapun. Dia emang jagong ning nggon pojokan kae karo tatapan matanya itu kosong. Dia mungkin ya dia posisi di situ udah tunangan. Dia mungkin mikir kalau aku ngomongin yang tunangannya dia itu. Udah. Tak golek dah ketemu. Aku ndobrak pintu kamar mandi. Dan gue ngerti. Dia di kamar mandi. Dia di kamar mandi pakai apa namanya? Boxer. Dan itu boxer dari aku yang beliin dia. Aku yang beliin dia. Dan dia lihat aku, dia apa? Nyengir. Dia bener-bener nyengir. Bangsat. Kayak Berarti pas kue dobrak pintu kamar mandi dan pintunya jebol. Pintunya jebol. Berarti pintunya kunci. Iya, dia bener-bener pintunya lepas dari engsel. Oke. Soalnya kue pintu apa jenis? Pintu kae lho. Plastik kae lho. Pintu plastik kae lho, Cuk. Berarti ra ono komunikasi waktu kue cuman tatap-tatapan tok. Tatap-tatapan dia nyengir lihat aku. Aku sempat mematung. Dia nyengir. Aku langsung nampar dia 2 kali. Bener-bener sekeras itu. Plak apa? Plak. Kanan. Plak. Yuk, wis tau aku metu meneh. Oh, ora ning aku sempat ngata-ngatain deh. Kowe yo ngene yo. You know lah, aku ngatain apa. Ya tadi aku ngeluarin semua anu-anuku dalam posisi aku nangis aku nggak bisa. Tapi aku loro banget. Tapi aku nggak bisa nangis. Bisa bayangin lah, betapa sakitnya itu ketika kamu pengen nangis tapi kamu nggak bisa. Terus aku keluar lagi. Gantian tak onek aku rung marah ngonek-ngonek sing wedok. Tak onek-onek. Tak omong saka A tekan Z. Kamu tuh gini. Kok iki ngene. Ya piye kayak bocoran ya, berapa yang bilang, masterpiece. Mbak, kowe iki tunangane wong lho. Kowe posisi kaya ngono. Karo pacarku sing jaremu, kowe ora ono apa-apa. Aku kan soalnya mbiyen sempet nakoni. Jarene, enggak aku tuh ora ono apa-apa ya. Ini. Nek perlu kita ketemu berempat. Karo tunangane sing wedok kuwi. Aku kan enggak, ya aku ya mikir toh, isin toh aku nek sampai enggak terbukti, akhirnya terbukti toh. Tapi dia emang bener-bener menang karo nyekeli jaket ini terus bener-bener menang, tapi enggak ndelok aku sama. Saya wis toh, akhirnya aku lagi ngoceh-ngoceh kuwi, kok iki tunangane wong ngene. Delok wae Mbak, aku bakal balas dendam luwih loro saka apa sing tak lakokno ning aku bilang kayak gitu. Tak foto, tak kirim nang kantormu, tak upload nang Instagrame Mr. X si mantanku kuwi. Soalnya kan aku sing duwe kuncine, aku ngancem ngono dan bakal tak omongno ning tunanganmu. Dek wis mau menang. Habis itu temanku dodok-dodok pintu. Ditakoni ning Mas ana apa ribut-ribut. Oh, Mas F omong. Mas F omong ada apa Mbak ribut-ribut? Enggak kok Mas, enggak ada apa-apa. Yuk, kancaku tak geret mlebu. Aku neruske le munamuni. Neruske pokoke tak oneni. Heeh. Tak ceramah itu banget. Aku ki ngene Mbak, kowe ki ayu, kowe soleh. Sekali tapi kenapa kudu pacarku aku ngono. Yuk bar kuwi, kancaku ki. Aduh, dia iki supaya kayak dia tuh si BK kuwi beres-beresi barangnya sing wedok. Kan mana tak berantaki tak goleki. Aku golek kondom. Sampai ning Mbak sama tak goleki ora ono. Berarti ora nganggo, Cuk. Aku ora ngerti. Ya pokoknya aku golek mungkin Mbak iki KB spiral. Oke. Aku golek kondom ra ono. Yuk, si BK kuwi beres-beresi barangnya sing wedok. Dia tuh kayak ngasih aku kayak ngasih apa sih jenenge? Iya, clue. Kayak ngode-ngode. Beres-beresi ngelebokno BH kae lho. Berarti Mbak E rapihane. Bar kuwi aku nglirek. Tak parani Mbak E. Langsung tak ngene. Oh. Pantes ket mau dijekeli terus. Ternyata serang BH.
Wah, aku tambah. Aku tak saut, tak siram gini kayak. Tapi Mbaknya menang wae. Menang. Dia benar-benar nggak ada berkata-kata minta maaf aja nggak. Sama sekali nggak. Dia benar-benar menang. Dia diem. Sebenarnya dia bisa fight kan sama kamu, maksudnya kayak ya, di posisi itu mungkin dia ngerasa dia walaupun dia salah dia nggak pantas untuk tak gitu-gitu kan bisa gitu loh melawan atau apa, tapi dia memilih untuk diam. Dia memilih untuk diam. Aku sebenarnya di situ pengen nampar dia. Aku pengen nampar dia, cuma aku mikir lagi. Aku mikir nanti aku nampar dia wes jadi kasusnya kekerasan dong, iya nggak sih? Bener. Ya wes aku cuma nyiram itu. Mr. X keluar, pacarku dulu keluar dari kamar mandi, dia udah dress up, wes nganggo kemejane meneh. Nganggo kemeja sing sok dienggo ngantor. Sudah normal lagi, rambutnya teles, metu dengan wajah sumringah. What? Dengan senyum kayak dia nggak habis, kayak dia nggak habis melakukan. Kayak nggak terjadi apa-apa, yuk. Wes yuk pulang. Wes rampung, yuk balik. Kau dipodok mbok nih. Aku sampai anjing, iki piye sih ya, aku sampai bingung dia kan lucu. Ya kok posisi jadi aku lah, coba gimana rasanya pacarmu yang 4 tahun itu. Yang selalu Iya wes. Ya terus dia duduk, dia kayak nenangke aku. Wes, aku njaluk ngapura. Oh, berarti dia minta maaf di depan Mbak E. Terus tapi dia tuh aku masih cenderung ke Mbak E gini lucu. Aku masih cenderung rong marem ngatain Mbak E gini. Tapi dia tuh kayak melindungi. Oke. Melindungi Mbaknya itu. Aku ya tambah. Di situ aku tambah sakit hati jujur. Kayak ya iyalah kan wes berencana mau kos campur juga, jadi harus melindungi dong. Aku loh susah seneng karo dhek ulang tahun. Dhek ngertine pas dhek wis seneng tok to. Pas wes lulus, wes entuk Wis lulus kerja. gawean. Ojo kok ngono, coy. Emang terus wes akhirnya aku wis calm down, udah calm down. Terus aku mulai bisa ngontrol emosiku dan aku udah mulai bisa ngomong dengan nada yang lebih ora munggah-munggah. Soalnya si WK gue juga udah janjinya apa tadi? Wes pulang, ora ribut-ribut gini. Tapi malah aku ribut-ribut. Terus habis itu ya wes terus geser sedikit. Dan gobloknya aku sih ngajak dia balik dong. Oke. Ayo pulang melo aku sih pengen kurung sesuatu. Soalnya aku masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sama dia. Masih banyak hal-hal yang perlu tak takok kening DE. Terus pulang, si BK takon Gojek. Goblok, pulang. Ya wis pulang tak cek ning kosku. Aku selama ning dalan iki aku wis biasa kayak dia masih pacarku. Ya emang posisi kita masih pacaran kan. Terus udah ning dalan iki, kamu kok iso ngene iki piye? Aku wis kenapa sih kok koyo ngene? Aku kan wis ngomong, kalau emang bosen, kalau emang kamu punya perasaan orang lain ya wis putus kayak, tapi nggak kayak gini caranya. Kayak aku kan wis ibaratnya aku ngajak ngomong baik-baik. Dia ini jawab apa? Kau kayak sangat ngerti dia jawab apa? Dia cuma jawab, aku bosen karo kowe terus selama 4 tahun. Iya kan nek bosen ngomong. Iya, makanya itu mesti kon. Loh, aku kan wis ya tapi aku urung iso nglepaske kowe. Oke. Jadi mungkin dia jenuh, dia nggak mau kehilangan aku karena tapi saya ngondeli. Tapi dia pengen have fun sama orang lain yang sebenarnya dia tahu itu tuh cuma temporary gitu loh, karena posisi mbaknya udah punya tunangan. Yuk, aku nanya, tapi kenapa masih dia? Kenapa masih orang yang udah punya tunangan? Secara nggak langsung kan kamu menghancurkan tunangan orang, menghancurkan dua hubungan dewe dan sama hubungan orang lain. Nek dia posisi single, it's okay gitu loh. Ya enggak juga sih sebenarnya. Enggak oke juga. Tapi waktu itu aku ngomong it's okay. Padahal ya enggak, aslinya juga enggak oke juga. Udah kan, balik ke kos. Aku masih baik, Cuk, sama dia, Cuk. Si WK aku juga ning kosku toh. Terus dia nuduh aku. Son, tenang, rasa kemerungsung. Nek omongan rasa emosi, sabar. Sesuk aku rene meneh. Dia pulang, temanku pamit pulang. Yes, dia pulang. Aku bilang makasih, bla 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 bla, terus
mandi sik, aku atus terus pas aku balik kamar marani Mister Ekui. Habis itu aku masih baik sama dia, tak tawani kowe mimi apa meh Nama tak campur racun. ora duwe cuk, aku ora duwe racun ya, aku ora ono persiapan. Sik tak gawekno mak barang cuk, sik tak gawekno mak sik tak gawekno teh panas wis. Maksudnya aku pengen ngobrol yang Heart to heart. heart gitu to heart. Oh iya benar, heart to heart. Karena ya apa ya? Ya karena kita udah lama kan pacarannya. Aku nggak mau sia-sia ini loh. Pun dia juga udah tahu orang tua aku sering ke rumah dia kan. Ya wes toh, akhirnya kita ngobrol di situ. Dan ya ampun, aku tuh aduh, aku goblok banget sumpah. Aku tuh bener-bener di situ aku ngerasa nggak ada harganya. Aku ngerasa aku cute. Kayak guys bener-bener aku guys rendah banget, aku gitu sopo-sopo dia ingin lucu. Di saat seperti itu, dia isi koper nelpon cewek. Kau wis pulang dong, pulang wae. What the Bayang kira ada dia aku. Aku neng kono loh. Yuk aku. Kowe iki. Aku lagi ngajak ngomong deh itu, terus dia kayak ngomong kayak anjing aku lo dengarmu, aku lo sing bar tok larani. Iso-isone dia memastikan bahwa si mbaknya tuh baik-baik aja. Sedangkan mbak aku ngekosen daerah situ juga. Padahal di depan dia ada dirimu yang sedang tidak baik-baik saja. Aku langsung tak rebut HP nih, tak telepon. Aku gantian saya ngomong karo mbak aku dipateni. Udah kan, habis itu aku ngajak dia ngobrol. Iso-isone dia keturun. jadi kowe ngobrol iki karo tuturan, terus kowe ngajak ngomong. Enggak, aku posisi jagong, dia posisi tiduran. Aku jagong, aku duduk di depannya. Soalnya aku bos ra karo-karoan aku nek kelingan rasane. Wis bolah aku njak ngadek. Turu jal. Bener-bener turu. Setelah Setelah apa? Ya aku kan tambah anjing iki. Ya Allah, aku sebegitu enggak pentingnya, aku sebegitu enggak ada harganya di depannya dia. Perasaanku tuh udah berarti dia udah benar-benar kayak apa ya, Cuk? Piye sih? Susah ngedeskripsikan. Ya kowe kayak udah apa-apa bagine dhek. Sik aku bisa ngelak. Ngombe. Kayak ngombe dekan. Nah, kayak ya gitulah. Habis itu ya wis aku juga rata tegel aku menggugah dia. Ya Allah, kowe sesemonone. Ya wis toh aku nggak tegel meh gugah dia. Soalnya dia bener-bener pules banget, Cuk. Bener-bener pules banget. Even ketika kowe merasa sudah diinjak-injak sama dia, kowe sing duwe kasih yo karo dia maksudnya. Ya karena ya gitu ya, aku masih 100% ke dia, aku masih 100% ke dia. Aku nggak ada pikiran untuk apa nggak ada pikiran buat gimana. Aku berusaha sebisa mungkin aku harus mempertahankan ini. Goblok. Aku udah terlalu bucin. Aku harus membayangkan hidup dengannya bahagia, punya anak banyak yang gede-gede. Terus toh aku ya wis lah. Aku rasa turu. Aku semakin ngepo-ngepo, aku semakin mencari-cari kenyataan gini lho, Cuk. Berarti kan iso akses HP-ne ndek atau? Enggak. Oh, HP-ne wis di-hold sama dia. Udah di-hold sama dia, udah benar-benar diganti semuanya. Tapi kan aku masih punya Gmail deh. Aku isin duwe password Instagram ndek, terus ya wis. Aku ning jemuran ki kayak merenung, kayak kok bisa terjadi sih di hidupku, aku bisa mengalami sesuatu hal yang seburuk ini. Kayak bener-bener nggak menyangka gitu loh, Cuk. Habis itu aku telepon ibu aku cerita. Coba aku nggak cerita detail, aku cuma cerita, ibu maaf kayaknya sini mau putus saja. Oh, kita tengah bengi Cuk. Hah? Apa? Tengah bengi no? Subuh aku telepon. Bajila kok mbak ini ibu kan nganu ya, ibu Eki insoman. Ibu Eki nganu apa sih jenenge? Dia tuh kayak piai, ngerti gak sih piai? Beliau tuh piai, beliau tuh orang yang rajin ibadah. Oh, oke. Makanya itu dek, beliau sering sholat malam, sering apa-apa. Makanya itu subuh jam 3:30 lah.
Aku ngechat, sudah bisa dikontak ya. Aku ngechat dia malu yuk teleponan. Maaf Bu, nggak bisa lanjut kayaknya. Soalnya kan aku deket sama ibu emang. Aku sudah deket sama ibu, cuma kita belum ada kesempatan buat ketemu. Pengen udahan aja. Soalnya Mas ini selingkuh gini-gini sama teman kerjanya. Terus ibu berusaha menenangkan aku, kan cuma teman kerja. Itu paling Cindy aja yang cemburu, tolong cemburunya diatur gini. Terus tapi aku nggak cerita semuanya, aku ya nggak mungkin toh aku cerita detail biar ning wong tua, kayak iso bayang kira wong tua nek ngerti. Ya wes, bar kuwi aku ki ngene juk, kan posisi Mbak Ende tunangan toh, dan aku tahu Instagramnya, ya iso didelok Scott, nek kita ngetap dia ngetek tunangannya, aku ki di situ aku maju mundur, ngasih tahu ora. Nah aku ngasih tahu, aku mikir aku ngasih tahu, terus mereka batal tunangan, terus Mbak E, kui lanjut karo mantanku, aku kehilangan mantanku dong, aku kehilangan Mr. X dong, ya kan? Ya Allah, lo masih mikirin kayak gitu? Iya, terus ya udah aku memutuskan, wes lah, kayaknya nggak perlu aku kayak gitu, aku sama aja menghancurkan hidupnya mantanku juga toh. Kalau dia jadi, kalau kita balikan, aku izin juga nanti, teman-teman aku bakal ngejudge aku gimana juga, teman-teman dia mungkin dia ya nek dipecat sih enggak sih, cuma mungkin dia bakal dapat tekanan dari teman-teman kerjanya. Terus ya udah, ya wes, aku cuma bener-bener aku nggak bisa tidur, aku ngelamun di situ, mataku bener-bener abot sampai akhirnya tunangannya Mbak Eko nge-DM aku. Ini Cindy bener pacarnya pacarnya si Mr. X. Iya Mas, bener. Aku wes, wah. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama, di saat aku di jemuran. Nah, terus? Ternyata Mbak Eki wes cerita sih, tapi aku nggak ngerti ceritanya gimana. Oh, oke. Jadi sebelum kue ngomong karo tunangannya kui, Mbak wes ngomong sih Menurutku gitu, soalnya dia langsung point out gini. Si Mas Eki langsung nanya ke aku tunangannya. Semalam ada kejadian apa tuh, Sin? Gitu. Terus aku antara jawab ya, nggak ada apa-apa kok Mas, aku sih berusaha menutupi biar dia, aku kayak gitu tuh juga trik biar dia semakin penasaran. Iya. Nggak ada apa-apa kok Mas. Terus kok tunanganku cerita gini ya ke aku, dia bilang gini. Terus, tapi sama nggak ceritanya? Kejadian, ya gimana sih? Maksudnya bercerita bahwa dia berselingkuh dengan orang lain atau? Dia bukan berselingkuh, tapi dia ceritanya, aku lagi di hotel sama Mr. X sama mantanku, terus tapi nggak detail gitu loh ceritanya. Si cowoknya bilang soalnya dia cerita karena nangis, aku nggak mudeng dia cerita apa. Terus dia minta kontakku, dia nelpon aku, di situ aku jelasin semuanya. Dan dia ngajak aku ketemu siang itu juga, itu kan posisi subuh kan, dia ngajak aku ketemu siang, tapi aku lagi kacau, aku nggak bisa kalau ketemu saat itu. Aku bilang aku nggak iso saiki Mas, aku nggak iso saiki sesuk wae, soalnya aku alasan kerja, padahal nggak. Ya wes, udah kan isu wes telepon aku jadi nge-save kontaknya tunangannya Mbak itu, kita jadi chattingan, banyak hal lah. Aku wes membongkar semua yang aku curigakan selama ini. Pagi wes isu tak gugah, soalnya dia kerja. Pacarku kan mah kerja toh. Mantan pacarku, saiki wis mantan dulu pacar. Tangi kerja ora, aku bilang gitu. Dia tangi turu, terus wes kan tangi turu, terus dia pamit ya, aku tak pulang ya. Meh tak terkira, aku bilang gitu. Ora usah. Dia di situ aku bilang ya wes, kita sampai sini aja ya. Padahal aku belum selesai mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masih berputar-putar di kepala dan hatiku gitu loh, Cuk. Tapi jawabannya dia apa? Ya intinya dia bosen. Enggak, maksudnya ketika aku ngomong kita sampai sini aja yuk deh. Dia bilang aku sik sayang karo kowe. Emang ra iso dibinakno po? Aku udah nggak iso, aku bilang aku udah nggak iso. Padahal di situ posisi aku pengen dikejar-kejar. Sebenarnya aku pengen dikejar-kejar dan tapi antara apa ya, Cuk? Antara kamu masih pengen lanjut, tapi kamu udah, kalaupun itu lanjut, kamu bakal ngebahas itu terus. Hal itu tuh masih bakal terngiang-ngiang, dan itu bakal tak ungkit-ungkit lagi.
dan itu bakal diungkit-ungkit lagi kejadian ketika kita berantem. Aku mikir sampai segitu. Habis itu ya wis dia pamit, dia meluk aku saka belakang, dia minta maaf, dia nangis. Oke. Dia nangis. Tapi di situ aku mikirnya air mata buaya. Tapi aku terenyuh, tapi aku juga mikir, iki air mata buaya. Jangan sampai kowe lemah. Aku bilang gitu sama diriku sendiri. Dia benar-benar meluk aku minta maaf. Aku minta maaf ngeloroni kowe. Dia nangis, terus dia pamit pulang. Aku isih ndelok Google Maps DE. Dek ning Jakal, Cuk. Bar meluk aku dek ning Jakal. Brengsek. Cir boy aku. Ya Allah, kayak aku kayak bener-bener wes jatuh, diidak karo DE, isih diidoni-doni kan rasane. Yuk, tak telepon. Kowe nanti? Neng kos ngapusi kowe nanti? Aku ning Jakal balik ning hotel meh bayar lawang sing rusak. Asale ngono. Tapi aku nggak percaya. Aku curiganya dia nyamperin si ceweknya itu. Ya wis lah. Di dekat situ juga kosnya. Kosnya dekat situ, di daerah Jakal. Yuk. Ya udah, terus habis itu kita jarang kontekan. Udah. Berarti isi ngambang atau kowe wis nganggep putus? Aku udah nganggep putus. Dia juga udah nganggep putus, tapi habis itu aku nggak ngerti apa yang terjadi antara mereka bertiga ya. Nek mase kuwi si tunangane Mbak Ibu ngomongnya nemoni. Tapi katanya si Doni ora sido. Jadi aku nggak tahu akhir apa gimana, tapi aku masih kepo-kepo, ternyata dimaafke karo mas kuwi. Okay. Karena posisi sudah tunangan, Cuk. Udah mau nikah, dan itu tuh what the fuck? Aku ke-gap bulan April tanggal 13. Dan mereka tuh mereka tuh mau nikah bulan Desember. November, sorry. Mereka mau nikah bulan November, bayangin. Tinggal beberapa bulan loh. Akhirnya dimaafke kan, soalnya ya mungkin si cowok mikir preparasinya udah banyak banget, dan ya gimana, dia memaafkan si Mbak Iki. Mungkin Mbak Iki pengen nganu yo, nakal di masa-masa akhir sebelum menikah. Iya, sebelum mereka menikah. Terus ya udah, yuk wes toh akhirnya memaafkan. Tak kira bakal putus, ya wes. Yuk. Dengan syarat resign, Mbak Iki resign dari kerjaannya di situ. Aku masih kepo, dan si Mr. X itu dia masih ngubungin aku, sering ngajakin ketemu, sering ngajakin makan. Kan teman-temanku pasti pada ngerti kan aku udah putus. Terus aku selalu diwanti-wanti, ojo gelem balikan. Apapun yang terjadi, ojo gelem balikan. Tapi aku, yo piye yo, Cuk, isih cinta yo, Cuk. Kowe selama 4 tahun bareng terus karo wong, terus tiba-tiba dia hilang dari hidupmu. Kayak saben dino ki chat terus tiba-tiba ngilang ki piye rasane? Kayak merasa kehilangan banget kan. Terus akhirnya ya udah, dia sering ngajak aku keluar, sering ngajak aku makan. Aku mulai tergoda untuk balikan. Oh. Dan karena aku rasa aku nggak akan nemu orang yang bisa nerima aku kayak dia nerima aku. Aku ngerasa gitu. Aku banyak kekurangan physically dan lain-lain, aku banyak kekurangan karena aku rasa gitu kan. Terus ya itu, aku sempat tergoda untuk balikan, cuma ternyata tak kira mereka udah bersih, udah nggak ada apa-apa. Makanya aku sempat balikan, ternyata masih. Ternyata masih. Bahkan ketok yo, setelah event itu mereka masih sering ngerum. Okay. Bahkan mereka, aku kan login Instagramnya si cowokku itu dulu toh, masih sering login. Aku tuh sering lihat mereka tuh kayak DM-an yang mesem-mesem gitu. Iya, a bit mesum. CS gitu. Jadi si cowokku itu kan dia kan badannya kan jadi. Yo, tau lah kamu. Dia sering nggak tahu badannya. Lu follow deh, Cuk. Iya nggak sih? Enggak ya? Ora ya. Ya pokoknya dia sering nge-update upper bodinya dia yang shirtless-nya dia. Kotak-kotak. Di komen karo cewek itu. Dia post itu cuma buat aku aja. Wih. Posisi baru ngejak aku balikan. Aku yuk, wah ya wes. Tapi dibales sih loh deh. Aku nggak tahu. Aku kurang ngerti soalnya aku login ki nganu lho, Cuk. Login lokal. Aku nggak berani kalau sampai ketahuan kan bahaya kan. Ya udahlah, ya wes kayak udah kayaknya mereka nggak akan selesai, ya wes. Aku udah nggak mau lagi. Tapi aku masih sempet ciuman, Cuk, sama dia, Cuk.
murah dah gue. Setelah putus ya? Setelah putus, aku masih sempet ciuman sama dia. Aku habis Ciuman makan. toh? Iya betul. Skip. Dia aku masih sempet. Udah habis tuh wes lost kontak. Kita tapi kadang-kadang masih kontekan karena kita masih punya urusan harta gono gini. Oh, harta gono gini. Oh my god. Karena kita nabung bareng. Oke, Nabung bareng. berarti kalau kalian pacaran nabungnya jangan bareng. Ini Susah. bener-bener kalau kalian masih pacaran jangan sampai nabung bareng atau jangan sampai kalian nge-invest sesuatu bareng tuh dari uang hasil kalian berdua. Karena kalau udah putus tetap ribet rasanya. Iya nggak sih kalau sama duitku tuh kita tetap ribet nggak sih? Iya benar. Ya wes kita. Tapi kan aku yang megang. Untungnya aku yang megang. Aku separate lah uangnya dia aku balikin haknya dia. Terus aku ambil hak aku sama urusan hutang piutang yang sebenarnya kalau kita nggak putus udah tak ikhlasin Cuk, tapi berhubung karena kita putus ini ditagih. anjir lumayan coy. Ya udah, tapi dia orangnya bertanggung jawab kok. Dia kalau soal duit dia orangnya bertanggung jawab. Dia bilang minjem dibalikin. Udah dibalikin dah. Selesai. Ya wes, kita udah lost, bener-bener lost. Aku udah menjalani hidupku, dia menjalani hidupnya, dan aku masih sering kepo dia, aku masih sering dengan ketoksikanku. Aku rasa itu toksik karena aku masih You don't need to do that anymore. Tapi aku masih nyari tahu sampai ya wes, sampai dia resign, dia pindah kerja, aku tahu semuanya. Sampai akhirnya mungkin ketoknya dia curiga kalau aku masih sering akses semua hal tentang dia, passwordnya diganti. Ganti, oke. Setelah Dan itu berakhirlah semua kekepoan itu. Malah bagus itu. dong. Oke, jadi kejadian ini ada ngubah hidupmu nggak? Jelas dong. Di jelas. sisi apa? Pertama, aku jadi taking care of myself gitu loh. Aku jadi oke, kayaknya aku harus berubah deh. Aku harus mulai merawat diriku. Secara aku sebagai cewek, selama aku pacaran sama dia aku udah masa bodoh. Aku nggak pernah perawatan, aku nggak pernah dandan, dan itu posisi aku lagi. Banyak pesawat sih. Oh itu pesawat, bukan pesawat, bukan pesawat sipil. Oke terus? Aku lagi break out, bener-bener beruntusan semuka gara-gara aku salah pakai skincare, dan aku nggak peduli tuh. Dan itu aku udah mulai ngerawat diri aku udah mulai, ya wes lah. Aku bener-bener setelah putus tuh aku nggak punya siapa-siapa Cuk. Aku nggak punya gebetan sama sekali, nggak ada. Dan setiap di jalan aku harus dengerin musik, soalnya aku sedih banget rasanya. Nangis itu loh. Terus kepikirannya. Ya wes aku wes lah, aku nyari kesibukan, aku nge-gym sama temanku, aku zumba, aku gini-gini, aku mulai perawatan. Sampai aku lost dari 72 kilo sampai aku bisa sampai 63 kilo. Terus aku ngupdate foto di Facebook dan dia komen. Hore kurus. Sudah. Ini cowok ini kayak aneh ya, maksudnya gak bisa dinyala deh. Iya, aku juga heran. Hore kurus. Ngapain coba dia komen kayak ngono iki? Kayak anjing, ngapain dia ngomong kayak gitu? Kayak ya piye sih? Kayak nggak terjadi apa-apa. Mungkin dia pengen kamu kurus waktu kalian masih bersama. Maybe karena dia sering ngajak aku nge-gym, cuma aku emang nggak mau. Aku malas olahraga dulu Cuk, emang. Oke. Ya wes, ya udah, aku udah dikit-dikit memperbaiki hidupku. Ya wes, terus habis itu aku udah, ya wes, aku enjoy selama setahun, aku enjoy sama hidupku sendiri. Tapi kayak apakah lo nge-develop trust issue? Apakah lo nge-develop trust issue ke cowok-cowok atau gimana? Of course yes. Oke. Makanya itu aku kayak deket sama orang aku mikir lagi. Ada orang yang deket aku mikir lagi. Aku ada deket sama orang habis itu. Tapi dia jadi risih gara-gara aku yang terlalu posesif. Aku yang terlalu, soalnya aku masih kebayang-bayang gitu loh, Gara-gara pengalaman itu ya. Pengalaman itu, aku masih kebayang-bayang. Jadi kayak ya kamu nggak bisa ngasih kepercayaan kamu sih 100% ke orang. Itu salahku di situ. Padahal dulu ibuku selalu ngewanti-wanti aku, ketika kamu suka sama orang, jangan 100%. Kasih separuh aja buat dia, dan separuh yang lain buat keluargamu, buat teman-temanmu, buat dirimu sendiri. Ibuku selalu bilang gitu. Cuma karena aku Cancer, orang ngaruh sih sebenarnya mau Cancer atau apa, tapi emang aku bucin. Terus ketika aku udah suka sama orang, ya udah kayak gitu.
I thought it was like cancer. Enggak, Iya. maksudnya jadi aku cancer. Aku nggak ngerti. Cari Oke. temanku nek cancer baperan, sensitif dan lain sebagainya. Oke, terakhir nih. Kita udah ngomong banyak banget ya. Pesan buat teman-teman yang mungkin nonton dari awal sampai akhir. Pesanku buat kalian yaitu ketika kalian suka sama orang, jangan kasih 100% perasaan kalian ke orang itu. Jangan kasih trust kalian 100% ke orang itu. Masih tetap kalian harus tetap jaga perasaan kalian. Kalian harus tetap interaksi sama teman-teman kalian. Jangan jadi kamu sama pacaranmu terus gitu, jangan. Karena ketika kamu kehilangan itu, kamu kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya, seriously, bener-bener itu kerasa banget. Dan please spare waktu buat diri kalian sendiri. Jangan terlalu bergantung atau gimana, karena kalian berhubungan tapi kalian masing-masing butuh Space. butuh space. Terus kalian juga punya kesempatan buat berkembang sendiri-sendiri gitu loh, Cuk. Karena jujur aja, selama aku pacaran sama dia, aku ngerasa nggak berkembang. Aku ngerasa hidupku stuck di situ-situ aja. Karena aku udah nyaman banget sama dia. Pun dia juga gitu. Gitu. Dan ya selingkuh tuh nggak baik, jadi jangan selingkuh. Kalaupun mau. Bacot. Serius, Cuk, selingkuh tuh nggak baik. Kita tuh nggak baik. Ya. Melukai perasaan orang. Ya, jangan dilakukan. Sumpah. Ya udah, gitu aja sih. Ya udah. Oke, thank you banget Cindy yang udah nge-share ceritanya dari ujung ke ujung yang lama banget ya. Ini gue nggak tahu jadinya berapa menit, berapa jam lebih. Thank you banget juga buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga ada sedikit aja deh. Karena sebenarnya itu nggak penting ya. Ini tuh nggak penting. Iya, manfaat yang bisa kalian dapat dari kata-katanya Cindy, dari kisahnya Cindy. Dan semoga kalian tidak ada yang mendapatkan perlakuan serupa dan tidak melakukan hal serupa gitu ya. Kita wujudkan dunia yang damai, saling mengasihi dengan benar gitu ya. Ya udah, gue ngomong apa sih? Oke, gitu aja. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan kasih komen kalian. Mungkin kalau kalian banyak yang nonton, nanti gue bisa bikin video kayak gini yang agak santai-santai gini, nggak harus sepaneng terus ya. Ya wes, ngono wae guys. Thank you so much. Kita ketemu di video yang lain. Bye.